Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral yang tak kasat mata. Semoga dimanapun sahabat semua berada, selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah kisah unik dan juga menarik yang penuh misteri tentunya. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel Hanya Cerita Misteri agar dapat terus berkembang dan dapat memberikan hiburan bagi sahabat semua para penikmat kisah-kisah misteri. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hari itu, Satrio tidak menyangka jika dirinya akan mendapatkan sebuah pengalaman berharga yang sangat sulit untuk dijelaskan dengan logika. Kejadian luar biasa itu tidak hanya membayar rasa keingintahuannya terhadap hal-hal gaib, namun juga merubah kehidupannya di kemudian hari. Pemuda berusia 20 tahun yang tinggal bersama ibu dan dua saudara perempuannya di Jakarta itu memang memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap sosok-sosok makhluk astral dan juga hal-hal gaib yang terjadi di luar nalar manusia. Walaupun sejak berusia 10 tahun Satrio tinggal di Jakarta, namun anak sulung dari 3 bersaudara itu lahir di sebuah desa yang masih kental dengan adat dan budaya Jawa. Selain masih menggunakan bahasa Jawa dalam berkomunikasi sehari-hari, Satrio juga sering mendengar cerita dari sang ibu tentang ritual kejawen yang diajarkan para leluhur dari keluarganya. Selain itu, mereka juga masih menggunakan hari dan pasaran atau yang lebih dikenal dengan weton untuk memulai sesuatu atau bepergian ke sebuah tempat yang jauh. Hal-hal yang berbau klinik pun sudah sering didengar oleh Satrio sejak kecil. Dan dari cerita-cerita orang-orang di sekitarnya itulah, dia mulai tertarik dengan hal-hal yang berbau mistis. Kisah-kisah di luar nalar dan juga cerita tentang orang-orang yang memiliki kesaktian tertentu di daerah asal keluarga mereka membuat Satrio semakin penasaran. Hingga akhirnya Satrio yang kala itu sedang berada di kampung halaman dari sang ayah bertemu dengan sosok Mbah Gumilar yang memberinya sebuah pengalaman yang tidak akan terlupakan sepanjang hidupnya. Berada di desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan memberikan Satrio kesempatan untuk menggali lebih dalam tentang hal-hal yang selama ini hanya dia dengar dari cerita orang lain. Suasana desa yang tenang dengan pepohonan rindang dan jalan setapak yang jarang dilewati kendaraan semakin menambah kesan misterius yang menyelimuti tempat itu. Pertemuannya dengan Mbah Gumilar memang terjadi secara tidak terduga. Saat itu, Satrio yang sedang berjalan menyusuri tepian sawah bersama teman yang baru dikenalnya melihat seorang lelaki tua yang sedang duduk di sebuah gubuk yang berada di pinggiran sawah. Wajahnya penuh kerutan, matanya tajam, dan aura yang dipancarkannya terasa begitu berbeda. Temannya yang bernama Wanto itu kemudian memperkenalkan lelaki tua itu sebagai kakeknya yang dipanggilnya dengan sebutan nama Mbah Gumilar. Dari sosok mata Mbah Gumilar, Satrio bisa merasakan bahwa lelaki tua itu bukanlah sosok yang biasa. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik tatapannya, seolah dia menyimpan banyak cerita yang belum terungkap. Tanpa perlu banyak bicara, Satrio pun langsung merasakan ketertarikan yang kuat terhadap sosok Mbah Gumilar. Hari-hari pun berlalu dan Satrio semakin sering mengunjungi rumah Mbah Gumilar bersama Wanto yang baru beberapa hari dikenalnya. Selama dia berada di desa, Mbah Gumilar yang tinggal seorang diri di sebuah rumah sederhana yang berada di pinggiran desa membuatnya menjadi sosok yang sangat misterius.
Rumah dengan dinding kayu jati yang masih beralaskan tanah, dengan dikelilingi pepohonan tinggi dan semak-semak yang jarang dijamah orang, membuat rumah itu terlihat tidak biasa. Satrio yang sudah sering mendengar cerita-cerita tentang hal-hal gaib dan energi negatif pun mulai merasa ada sesuatu pada diri Mbah Gumilar yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Dan setiap berada di rumah itu, Satrio terus memperhatikan setiap sudut rumah, lalu mencoba menangkap setiap detail yang mungkin memiliki makna tersembunyi. Lambat laun, Satrio mulai memahami bahwa Mbah Gumilar bukan hanya seorang lelaki tua biasa yang hidup menyendiri, tapi dia memiliki pengetahuan yang luas tentang dunia yang selama ini hanya dianggap mitos oleh sebagian orang. Setiap gerakan dan ucapannya penuh dengan makna, seakan-akan dia telah melihat lebih banyak hal dibanding manusia kebanyakan. Satrio pun semakin tertarik untuk mengetahui lebih dalam, meskipun ada perasaan aneh yang terkadang muncul di dalam dirinya. Dia merasa seolah sedang melangkah ke dalam dunia yang tidak sepenuhnya bisa dipahami oleh logika manusia. Namun, rasa penasarannya lebih kuat daripada rasa takut yang mungkin mengiringinya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak hal yang terungkap. Satrio mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar kisah-kisah yang sering diceritakan orang-orang di perkotaan. Pengalamannya bersama Mbah Gumilar bukan hanya tentang sekedar mendengarkan cerita, tetapi juga menyaksikan sendiri hal-hal yang selama ini hanya menjadi bayangan di pikirannya. Di tengah perjalanan dalam pencariannya itu, Satrio mulai merasakan bahwa apa yang dia cari bukan sekedar jawaban atas rasa penasarannya, tetapi juga pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan tentang batas antara dunia nyata dan dunia yang tak kasat mata. Dan melalui Mbah Gumilarlah, Satrio mulai mengerti bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, melainkan hanya bisa dirasakan dengan hati dan jiwa yang terbuka. Hari itu, Satrio yang sudah sejak sore berada di rumah Mbah Gumilar mulai memberanikan diri untuk bertanya lebih jauh tentang benda-benda pusaka dan juga ilmu-ilmu kejawen yang diketahui dan dimiliki oleh Mbah Gumilar. Walau dia sempat merasa sungkan karena Wanto tidak bersamanya, namun dia merasa seperti ada dorongan yang kuat untuk terus bertanya. Selain menanyakan benda pusaka dan ajian-ajian tertentu, Satrio juga ingin mengetahui bagaimana caranya Mbah Gumilar mampu mendapatkan apa yang disebut oleh kebanyakan orang dengan kesaktian. Walaupun awalnya sempat merasa ragu, tapi Mbah Gumilar yang sudah menganggap Satrio sebagai bagian dari keluarganya pun mulai menunjukkan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh Satrio sebelumnya. "Tolong bersihkan meja itu, Le," pinta Mbah Gumilar yang memandang ke arah meja di ruang tamunya yang terdapat beberapa gelas dan teko serta piring kecil tempat ubi dan singkong rebus berada. Tanpa mengetahui maksud dari Mbah Gumilar, Satrio pun langsung memindahkan semua barang yang ada di atas meja. Dan setelah itu, dia kembali duduk di kursi kayu sambil menunggu Mbah Gumilar keluar dari dalam kamarnya. "Aku tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiranmu itu, Le. Dan aku tidak ingin kau penasaran akan hal-hal itu," ucap Mbah Gumilar yang keluar dari dalam kamarnya sambil membawa kotak kayu tua dengan ukiran indah yang menghiasinya. "Maaf, Mbah, sebenarnya memang ada yang ingin saya tanyakan. Tapi saya sungkan loh, Mbah," balas Satrio sambil terus memandang ke arah Mbah Gumilar. "Aku tahu, Le, dan aku akan menunjukkannya kepadamu," balas Mbah Gumilar sambil tersenyum.
Setelah meletakkan kotak kayu berukiran kuno di atas meja, Mbah Gumilar pun duduk sambil mengusap kotak kayu tersebut, lalu sesekali meniupnya. Dan sesudah itu, dia memberi hormat sambil menundukkan kepalanya dengan kedua tangan di depannya ke arah kotak kayu tersebut. Setelah semua siap, Mbah Gumilar pun membuka kotak kayu tersebut, lalu mengeluarkan kain putih yang masih terlihat sangat bersih dan menggelarnya di atas meja. Setelah itu, lelaki tua yang sudah berusia 80 tahun lebih itu mulai merapal sesuatu sambil mengambil sebuah keris pusaka miliknya. "Ini keris Kiai Jangkar Bumi," ucap Mbah Gumilar sambil mengangkat sebuah keris dengan warangka hitam yang dihiasi ukiran berwarna keemasan. "Keris ini aku dapatkan dari Lakutapa Patigeni selama 40 hari. Imbuh Mbah Gumilar sambil meletakkan keris pusaka tersebut di depan keningnya. Satrio menatap keris itu dengan mata yang berbinar. Warangka hitam yang dihiasi ukiran keemasan itu tampak berkilau tertimpa cahaya lampu bohlam kuning yang ada di ruangan itu. Ada aura yang sangat sulit dijelaskan menyelimuti benda pusaka itu, seakan menyimpan sejarah panjang yang tidak hanya sekedar cerita. Mbah Gumilar menghela napas panjang sebelum melanjutkan penjelasannya. Dia terdiam sejenak seolah sedang mengingat kembali perjalanan yang telah dia lalui untuk mendapatkan benda pusaka tersebut. Suasana di dalam ruangan menjadi semakin sunyi, hanya terdengar suara hembusan angin yang sesekali masuk melalui celah jendela kayu yang sudah tua. "Keris ini bukan sekedar senjata, Le. Dia punya kekuatan dan sejarah yang panjang. Karena setiap pusaka memiliki pamornya sendiri, serta memiliki tuah yang tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya," ujar Mbah Gumilar sambil menatap Satrio dalam-dalam. Satrio yang kala itu dibuat terpukau dengan benda pusaka yang dilihatnya itu mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Entah karena cerita Mbah Gumilar atau memang ada energi yang muncul dari keris itu sendiri. Akan tetapi di balik itu semua, dia merasa ada sesuatu yang seakan mulai menariknya semakin dalam. Apakah Lakutapa yang Simbah lakukan itu tidak makan dan tidak minum seperti yang pernah diceritakan Wanto kepada saya, Mbah? Tanya Satrio penasaran. "Lakutapa Patigeni yang aku jalani dulu bukan sekedar berdiam diri tanpa makan dan minum, Le. Saat itu di sebuah tempat yang terkenal wingit, aku melakukan perjalanan batin yang menyelaraskan diri dengan alam semesta, serta meminta izin kepada para leluhur tanah Jawa. Hingga akhirnya pada malam ke-40, aku melihat cahaya dari dalam gua tempatku bertapa. Dan di sanalah aku menemukan keris Kiai Jangkar Bumi ini," lanjut Mbah Gumilar dengan suara yang syarat makna. Satrio semakin tenggelam ke dalam cerita itu. Dia membayangkan bagaimana sosok Mbah Gumilar muda berpuasa dalam kesunyian gua yang gelap dan lembab, ditemani hanya oleh hembusan angin dan suara alam yang mungkin menyimpan rahasia yang tidak terjamah oleh manusia biasa. "Sejak saat itulah keris ini menjadi bagian dari hidupku. Dia bukan hanya benda mati, tetapi memiliki energi yang bisa dirasakan oleh mereka yang peka," ucap Mbah Gumilar sambil mengelus bilah keris yang terlihat tajam meskipun usianya jelas sudah sangat tua. Satrio ingin bertanya lebih jauh, tetapi ada perasaan ragu yang membuatnya hanya terdiam. Dia merasa dirinya seperti berada di tengah ambang pintu dunia yang belum pernah dimasuki sebelumnya. Namun,
semakin dia mendengar kisah itu, semakin besar pula rasa penasarannya. Setelah meletakkan bilah keris yang disebut sebagai Kiai Jangkar Bumi itu, Mbah Gumilar kembali mengambil sebuah benda lainnya yang terbungkus kain putih. Dan dari dalam kain itu terlihat mata tombak yang panjangnya sekitar 2 jengkal orang dewasa. Mbah Gumilar kembali tersenyum tipis, seakan tahu apa yang sedang berkecamuk dalam benak Satrio. Satrio menatap mata tombak itu dengan penuh rasa ingin tahu. Bentuknya sederhana, namun ada sesuatu yang membuatnya terasa berbeda. Bilahnya tampak tua dengan warna kehitaman yang bukan sekedar karena usia, melainkan seperti menyimpan jejak perjalanan panjang yang penuh misteri. Mbah Gumilar mengusap permukaan mata tombak itu dengan penuh kehati-hatian, seperti seseorang yang sedang menyentuh sesuatu yang sakral. Dia kemudian meniupnya pelan, seperti yang dilakukannya pada keris Kiai Jangkar Bumi. Ini adalah mata tombak Singo Barong, pusaka yang sudah ada sejak zaman kerajaan para leluhur kita, ucap Mbah Gumilar dengan nada suara yang terdengar berat. Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Mbah Gumilar, Satrio merasakan hawa di sekelilingnya berubah. Udara terasa berat, seakan keberadaan tombak itu membawa sebuah energi yang tidak terlihat. Dia mencoba tetap tenang meskipun jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Pusaka ini diwariskan secara turun-temurun kepada mereka yang dianggap mampu menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan alam lembut. Lanjut Mbah Gumilar menjelaskan, mata tombak Singo Barong ini menjadi senjata dalam peperangan di masa kerajaan. Selain itu, ada perjanjian yang mengikatnya, dan ada juga kewajiban yang harus dijalankan oleh pemiliknya. Imbuh Mbah Gumilar lagi. Satrio mengangguk pelan meski dalam pikirannya berkecamuk dengan berbagai pertanyaan. Selain ada rasa ingin tahu yang lebih mendalam tentang mata tombak itu, dia juga bertanya mengapa Mbah Gumilar memperlihatkan semua benda pusaka itu kepadanya. Namun, Satrio tahu bahwa tidak semua pertanyaan bisa langsung dijawab. Mbah Gumilar kembali menundukkan kepala seraya memberi hormat kepada pusaka itu sebelum perlahan membungkusnya kembali dengan kain putih. Pusaka-pusaka ini bukan sekedar benda mati, mereka punya ruh dan punya energi yang tersimpan di dalamnya. Orang-orang zaman sekarang mungkin menganggap benda ini tidak lebih dari sekedar besi tua atau hiasan pada dinding rumah mereka. Tapi bagi mereka yang mengerti, mereka tahu bahwa setiap pusaka punya perjalanan dan tujuannya sendiri. Ujar Mbah Gumilar sambil meletakkan benda pusaka tersebut. Satrio hanya terdiam karena merasa sedang berada di gerbang sebuah dunia yang selama ini hanya didengar dari cerita-cerita saja. Dan dalam keheningan itu, Mbah Gumilar kembali mengambil benda pusaka miliknya yang juga dibungkus dengan kain hitam dan terikat oleh 3 buah kain putih yang memiliki simbol-simbol tertentu. Lelaki tua itu tersenyum tipis, matanya menatap lurus ke arah Satrio sebelum dia perlahan membuka benda yang terbungkus oleh kain hitam yang memiliki aroma khas mistis itu. Ruangan di tempat Satrio dan Mbah Gumilar berada saat itu perlahan terasa bergemuruh, bersamaan dengan terbukanya kain hitam yang membungkus bilah keris yang sangat berbeda dari bilah keris Kiai Jangkar Bumi. Mbah Gumilar memegangnya dengan penuh kehati-hatian, seolah-olah dia sedang memegang sesuatu yang memiliki makna mendalam. Sementara Satrio mulai merasakan ada sesuatu yang istimewa dari benda tersebut.
Setelah Mbah Gumilar memberi penghormatan pada bilah keris tersebut, seketika itu juga udara di dalam ruangan terasa berubah. Ada aura yang sulit dijelaskan, seakan kehadiran keris berukiran indah itu membawa serta jejak dari masa lalu yang telah terkubur lama. "Ini bilah keris Empu Jumantara, Le," ucap Mbah Gumilar dengan suara yang sedikit lebih pelan dari sebelumnya. "Keris ini memiliki sejarah panjang dan hanya digunakan oleh mereka yang paham akan rahasia di balik kekuatannya," imbuh Mbah Gumilar menjelaskan. Satrio kembali menelan ludah, matanya tidak lepas dari bilah keris yang memiliki pamor yang kini diketahuinya dengan nama pamor Buntel Mayit. Dan dia pun mencoba untuk menangkap setiap detail yang mungkin memberikan petunjuk tentang maknanya. "Loh, tapi kenapa keris itu tidak memiliki gagang dan sarung seperti keris yang tadi, Mbah?" tanya Satrio yang sangat penasaran dengan benda pusaka yang sepertinya memang memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan pusaka-pusaka lain milik Mbah Gumilar. "Keris ini dulunya dimiliki oleh seorang senopati yang juga adalah seorang pendekar di sebuah kadipaten di tanah Jawa, Le. Dia mengabdikan hidupnya untuk melawan ketidakadilan dan menghabisi dukun-dukun sakti yang menjadi kaki tangan para penguasa yang haus akan harta kekayaan. Keris ini bukan sekedar senjata untuk melukai, Le, tapi untuk menundukkan mereka yang tidak terlihat oleh mata biasa," balas Mbah Gumilar dengan nada suara yang terdengar sangat berat. "Akan tetapi keris Empu Jumantara ini harus kehilangan hulu atau gagangnya dan terpisah dari warangkanya atau yang kau sebut dengan sarung tadi. Dan itu adalah awal dari memudarnya kesaktian keris Empu Jumantara yang dulu luar biasa, Le. Dia mampu menundukkan makhluk-makhluk gaib dari golongan hitam," imbuh Mbah Gumilar menjelaskan. Hati Satrio semakin berdebar ketika kata-kata Mbah Gumilar membuat pikirannya melayang ke berbagai kisah mistis yang pernah dia dengar. Berarti keris Empu Jumantara ini awalnya memiliki gagang ya, Mbah? Dan juga memiliki warangka? Tanya Satrio sambil memandang ke arah bilah keris yang perlahan memunculkan sebuah energi yang membuat bulu kuduk Satrio meremang. "Benar, Le. Ada cerita di balik hilangnya gagang atau hulu, atau yang disebut juga dengan deder, serta sarungnya atau yang disebut dengan warangka. Dan oleh karena itu, kekuatan keris sakti ini juga ikut memudar, hingga pemilik pertama keris ini pun tewas dalam sebuah pertarungan besar," jawab Mbah Gumilar sambil kembali mengelus permukaan keris dengan perlahan, seakan merasakan jejak energi yang masih tersisa di dalamnya. "Maaf, Mbah, laku apa yang Simbah jalani waktu itu untuk mendapatkan keris ini, Mbah?" tanya Satrio yang sudah membayangkan sebuah ritual besar dan juga laku tapa berat yang dilakukan oleh Mbah Gumilar. "Benda ini tidak aku dapatkan, Le. Dia datang dan memilihku untuk menjadi pemiliknya," ujar Mbah Gumilar menjelaskan dengan wajah yang terlihat lebih serius. Satrio pun hanya bisa terdiam membiarkan kata-kata yang diucapkan oleh Mbah Gumilar itu meresap ke dalam benaknya. Dia sadar bahwa pertemuannya dengan sosok lelaki tua itu bukan sekedar kebetulan, akan tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menantinya. Sesuatu yang mungkin akan mengubah cara pandangnya terhadap dunia. Dalam keheningan yang kembali menyelimuti ruangan, Mbah Gumilar kembali membungkus
bilah keris Empu Jumantara dengan kain hitam dan 3 tali yang terbuat dari kain putih yang memiliki simbol-simbol tertentu. Setelah itu dia meletakkannya di samping pusaka-pusaka lainnya. Tatapannya masih tajam, seakan sedang menimbang sesuatu yang belum ia ungkapkan. Semua yang kau lihat hari ini adalah bagian dari perjalanan yang akan kau tempuh, Le. Karena setiap pengetahuan pasti ada tanggung jawabnya, ucap Mbah Gumilar yang membuat Satrio menganggukkan kepala walaupun dia merasa janggal. Kau sudah melangkah ke jalan ini, dan kau harus memahami bahwa apa yang kau cari bukan sekedar cerita. Akan tetapi, ada sesuatu yang lebih dalam dan lebih besar, dan kau harus siap untuk menerimanya. Imbuh Mbah Gumilar yang sontak membuat Satrio terdiam. Di tengah keheningan yang terasa semakin mencekam dan penuh tekanan dari sebuah energi kuat yang baru dirasakannya kala itu, Satrio pun mencoba untuk tidak masuk lebih dalam lagi ke arah dunia yang sama sekali tidak diketahuinya. Dia merasa bahwa keingintahuannya sudah terbayar dan langsung mengutarakan apa yang memang menjadi tujuannya kala itu. Terima kasih, Mbah. Saya tidak ingin masuk lebih jauh ke dalam dunia yang Simbah ceritakan itu. Bagi saya, sejarah tentang benda-benda pusaka ini sudah lebih dari cukup untuk menambah pengetahuan dan pengalaman saya, ujar Satrio dengan nada pelan. Mbah Gumilar mengangguk pelan seolah telah menduga jawaban yang akan keluar dari mulut Satrio. Senyumnya tidak luntur, namun sorot matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Entah itu pemahaman atau mungkin rasa hormat terhadap keputusan yang telah diambil oleh pemuda yang ada di hadapannya itu. Benar, Le. Tidak semua orang harus melangkah lebih jauh, ucapnya dengan nada lembut. Setiap orang yang memiliki jalan kehidupannya sendiri, dan tidak ada yang salah dalam memilih untuk tetap berada di batas yang menurutmu aman. Tapi pastinya kita tidak dapat memilih sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Sang Maha Kuasa, imbuh Mbah Gumilar sambil tersenyum. Satrio menghela napas mendengar apa yang dikatakan oleh Mbah Gumilar. Meski rasa penasarannya masih menyisakan jejak tanda tanya, namun dia tahu bahwa benda-benda pusaka yang baru saja diperlihatkan kepadanya bukanlah sesuatu yang bisa disentuh tanpa konsekuensi. Ada hal-hal yang lebih baik tetap menjadi misteri dan cukup untuk diketahui tanpa harus dijalani. Mbah Gumilar kemudian mengambil kembali benda-benda pusaka yang tadi dia perlihatkan. Satu persatu dibungkusnya dengan kain putih, lalu dimasukkan ke dalam kotak kayu tua berukiran simbol-simbol tertentu. Setiap gerakannya tampak penuh penghormatan, seolah dia tidak hanya menyimpan benda-benda itu, tetapi juga menutup kembali pintu yang sempat dia buka untuk Satrio. Selesai menutup kembali kotak kayu yang menjadi tempat penyimpanan beberapa benda pusaka itu, Mbah Gumilar terlihat hanya diam sambil menundukkan wajahnya. Suasana hening pun seketika berubah semakin mencekam, dengan getaran energi besar yang tiba-tiba saja membuat rasa takut di dalam hati Satrio mulai membesar. Entah apa yang sebenarnya terjadi kala itu, tapi Satrio yang semula mendengar suara hembusan angin di luar rumah serta suara hewan malam tiba-tiba merasa seperti berada di sebuah tempat yang sangat asing. Tidak ada suara apapun yang didengarnya. Dan tidak lama setelah itu,
ruang tamu tempatnya bersama Mbah Gumilar berada mulai bergetar, bersamaan dengan munculnya kabut yang mengelilingi mereka berdua. Satrio merasakan jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Hawa dingin menyelinap ke setiap pori-pori kulitnya, membuat tubuhnya terasa kaku. Kabut yang semula tipis kini semakin pekat, mengaburkan pandangannya terhadap ruangan yang sebelumnya dia kenali. Dinding-dinding rumah Mbah Gumilar yang tadinya jelas terlihat kini seolah lenyap, digantikan oleh bayangan samar yang berputar-putar di tengah kabut yang semakin rapat. Di tengah keterkejutannya itu, Satrio mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi sesuatu yang tidak terlihat seperti menahannya untuk melangkah. Sementara itu, ruangan di tempatnya berada kini bukan lagi sekedar ruang tamu sederhana di sebuah desa terpencil, melainkan sebuah tempat asing dengan suara-suara aneh yang mulai terdengar menggema dari berbagai arah. Udara yang semula hanya dingin kini terasa berat, seakan menekan tubuhnya dengan kekuatan yang tidak kasat mata. Punggungnya mulai basah oleh keringat meskipun hawa di sekelilingnya justru terasa semakin dingin menusuk. Dalam kepanikan yang perlahan merayapi pikirannya, Satrio menyadari bahwa keheningan yang sebelumnya menyelimuti ruangan itu kini berubah menjadi sebuah dimensi lain yang tidak seharusnya dia masuki. Ketika kabut semakin pekat, sosok-sosok samar mulai bermunculan. Mereka tidak berbentuk jelas, hanya seperti siluet hitam yang bergoyang di antara kabut yang semakin menebal. Beberapa di antaranya tampak tinggi dan tegap, sementara yang lainnya membungkuk dengan gerakan yang perlahan yang seakan sedang mengawasi dan menilai kehadiran Satrio. Tidak lama kemudian, tiba-tiba suara dentingan halus terdengar dari dalam kotak kayu yang telah tertutup rapat. Suara itu menggema di dalam ruangan yang kini terasa seperti sebuah tempat yang tanpa batas. Getaran halus mulai menjalar dari lantai hingga ke seluruh tubuh Satrio, membuatnya ingin berteriak. Akan tetapi suaranya seakan terperangkap di dalam tenggorokan. Di sebuah tempat asing yang masih tertutup kabut pekat itu, Mbah Gumilar terlihat tetap duduk dengan posisi yang sama. Wajahnya tertunduk dalam diam, namun ada sesuatu yang berubah pada dirinya. Aura yang mengelilinginya terasa semakin kuat, seperti seorang penjaga yang sedang berada di ambang gerbang dunia yang tak kasat mata. Semakin lama, kabut terlihat semakin padat melingkupi mereka berdua, dan dalam sekejap, bayangan-bayangan itu terlihat semakin mendekat. Satrio tidak tahu apakah ini nyata atau hanya sebuah ilusi. Namun, seiring berjalannya waktu, sosok-sosok yang mulai berwujud itu membuat Satrio sadar jika semua yang dialaminya bukanlah ilusi semata. Maafkan aku, Le. Bukan aku yang membawamu ke tempat ini. Tapi sepertinya salah satu dari pusaka yang aku tunjukkan tadi telah memilihmu untuk menjadi tuannya, ucap Mbah Gumilar sambil menatap dalam ke arah Satrio. Satrio merasakan tubuhnya melemah seketika. Kata-kata Mbah Gumilar bergema di kepalanya, membuatnya semakin sadar bahwa apa yang sedang terjadi bukanlah sekedar pengalaman biasa. Satrio sangat ingin menyangkalnya kala itu. Dia berpikir bahwa ini semua hanya permainan pikiran saja. Akan tetapi, semakin dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, semakin nyata pula sosok-sosok makhluk gaib yang ada di hadapannya. Bayangan-bayangan itu kini tidak lagi terlihat samar. Mereka menjelma menjadi figur-figur dengan bentuk yang lebih jelas. Beberapa di antaranya menyerupai manusia dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Sementara yang lain tampak lebih menyerupai makhluk-makhluk dari dunia yang tidak dikenalnya.
Udara di sekelilingnya semakin berat. Satrio pun mulai merasakan ada sesuatu yang mengalir dalam tubuhnya. Sesuatu yang terasa asing tetapi terasa begitu kuat. Dari sudut matanya, dia melihat kotak kayu tempat pusaka-pusaka tadi disimpan bergetar perlahan, seakan ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Di mata Satrio, Mbah Gumilar tampak terlihat tetap tenang dan masih duduk di kursi kayu yang tadi ada di ruang tamu rumahnya. Tatapan sosok lelaki tua itu masih tertuju pada Satrio, namun kini ada sesuatu yang berbeda pada ekspresi wajahnya. Kala itu Satrio melihat bukan sekedar kebijaksanaan dari seorang yang telah paham akan hal-hal gaib, akan tetapi juga sebuah kepastian bahwa semua yang terjadi telah ditakdirkan. Tidak lama berselang, tiba-tiba saja kotak kayu tempat penyimpanan benda-benda pusaka yang sebelumnya telah ditutup rapat oleh Mbah Gumilar itu terbuka dengan sendirinya. Dan dari dalamnya, cahaya redup muncul berpendar seperti nyala api kecil yang berusaha bertahan di tengah gelapnya malam. Satrio menahan napas saat menyadari bahwa sumber cahaya itu berasal dari keris tanpa warangka yang dengan sendirinya terlepas dari kain yang membungkusnya. Setelah itu, keris yang tadi disebut dengan nama Empu Jumantara oleh Mbah Gumilar itu terlihat melayang dan perlahan-lahan keluar dari dalam kotak kayu tua tersebut. Benda itu bergerak sendiri seakan memiliki kehendak sebelum akhirnya berhenti tepat di hadapan Satrio. Seketika itu juga hawa panas mengelilinginya, bertolak belakang dengan hawa dingin dan kabut pekat yang masih melingkupi mereka. Jantung Satrio berdegup semakin kencang dan rasa takut pun semakin membuncah. Dia ingin mundur dan ingin menghindari takdir yang tiba-tiba jatuh kepadanya. Akan tetapi, tubuhnya tetap terpaku di tempatnya dan pandangan matanya terus tertuju pada bilah keris yang kini bergetar halus di udara seolah menunggu sesuatu dari dirinya. Ini bukan pilihanmu atau pilihan Ule, tetapi pusaka itu telah memilihmu. Dan dengan ini kau telah terikat pada sesuatu yang lebih besar dari yang kau kira, ujar Mbah Gumilar sambil menghela nafas panjang. Satrio ingin mengatakan tidak kepada Mbah Gumilar, namun mulutnya seolah terkunci dan tubuhnya terasa kaku untuk digerakkan. Dan yang bisa dilakukannya kala itu hanya menatap Mbah Gumilar sambil mencari jawaban dari dalam tatapan yang bijaksana itu. Namun, dalam hati kecilnya, dia sudah tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Hawa di dalam ruangan semakin pekat, seolah mengunci Satrio dalam pusaran takdir yang tidak dapat dia hindari. Cahaya dari bilah keris Empu Jumantara perlahan meredup, tetapi getaran energinya justru semakin terasa menusuk hingga ke tulang. Di tengah keheningan yang mencekam, Satrio merasakan jari-jari tangannya mulai bergerak sendiri, seakan ada kekuatan yang mengarahkannya. Dengan perlahan, tangannya terangkat dan tanpa bisa dicegah, jemarinya meraih bagian keris yang disebut pesi, tempat hulu atau gagang keris itu seharusnya berada. Saat kulitnya menyentuh permukaan pesi, seketika gelombang panas menjalar dari telapak tangannya hingga merasuk ke seluruh tubuhnya. Dan dalam sekejap, pandangan matanya terasa berputar yang perlahan membuat tempat di sekelilingnya berubah. Ruangan di rumah Mbah Gumilar menghilang, berganti dengan pemandangan luas yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Satrio tertegun di tempatnya berdiri. Debu-debu merah beterbangan di sekelilingnya membentuk pusaran kecil yang meliuk-liuk terbawa angin. Aroma hangus terasa menusuk hidung, sementara panas membara menjalar dari tanah yang retak-retak mengeluarkan asap tipis seperti uap yang menyembur dari perut bumi.
Langit di atasnya tampak kelam, berwarna merah darah dengan guratan hitam yang berpilin seakan-akan ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Tanah tempatnya berpijak pun terasa hidup dan berdenyut seolah memiliki nyawa sendiri. Suara-suara samar yang sejak tadi dibawa angin terdengar semakin jelas, seperti bisikan-bisikan mengerikan dalam bahasa yang tidak dapat dia pahami. Belum hilang rasa takut yang dialaminya itu, tanah di tempatnya berpijak kembali bergetar lalu mulai berputar dengan hebat. Dan hal itu membawa Satrio berpindah ke sebuah tempat lain. Sesaat kemudian, tempat yang tadi terlihat sangat mengerikan itu kembali berubah menjadi sebuah tempat yang sangat asri di sebuah pedesaan. Tempat itu seperti berada pada zaman dahulu dengan bangunan-bangunan yang sulit ditemukan pada masa kini. Di tempat yang terasa sangat sejuk itu terdapat sebuah rumah joglo besar, lengkap dengan orang-orang yang terlihat seperti prajurit kerajaan yang membawa tombak dan tameng seperti pada masa kerajaan. Bersamaan dengan berpindahnya Satrio ke tempat yang terasa sangat indah itu, tiba-tiba saja di hadapannya berdiri sosok yang berpakaian seperti panglima perang pada zaman kerajaan. Sorot matanya tajam penuh kewibawaan dan seolah dapat melihat jauh ke dalam jiwa Satrio. Satrio ingin bertanya dan ingin memahami apa yang sedang terjadi, tetapi sebelum dia bisa mengeluarkan suara, sosok itu mengangkat tangan kanannya dan menunjuk lurus ke arah Satrio. Seketika itu juga muncul kilatan cahaya dengan kekuatan luar biasa masuk ke dalam tubuhnya, mengisi setiap ruang kosong dalam dirinya dengan sesuatu yang asing tetapi begitu kuat. Tubuh Satrio bergetar hebat saat cahaya berkekuatan luar biasa itu menyatu ke dalam dirinya. Dia merasakan aliran energi yang begitu dahsyat mengalir melalui nadi-nadinya, memenuhi setiap inci tubuhnya dengan kekuatan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Tubuhnya terasa ringan, tetapi dalam waktu yang sama kekuatan itu begitu padat dan berat seolah-olah membawa beban dari dunia lain. Mata Satrio terbuka lebar menatap sosok misterius yang masih berdiri di depannya. Sosok itu tidak bergerak, namun tatapannya terasa semakin dalam. Wajahnya tidak dapat terlihat dengan jelas karena diselubungi cahaya putih yang berpendar lembut. Namun, sosok itu memancarkan wibawa yang sangat kuat, seolah-olah dia adalah sosok pemimpin yang berasal dari dunia lain yang tidak terjangkau oleh manusia biasa. Saat lengan dari lelaki itu masih teracung ke arahnya, Satrio terus merasakan gelombang energi masuk ke dalam tubuhnya. Dada dan kepalanya terasa berdenyut seperti ada sebuah energi yang sedang membangkitkan sesuatu yang telah lama tidur dalam dirinya. Setelah getaran energi yang masuk ke dalam tubuhnya perlahan memudar, tiba-tiba saja muncul potongan-potongan gambar dari sebuah kejadian yang berkelebat di dalam pikirannya. Gambaran-gambaran itu dimulai dari pemandangan hutan yang lebat, lalu berganti lagi dengan gambaran sebuah kerajaan megah yang berdiri kokoh, dan disusul suara gemuruh perang, hingga akhirnya muncul gambaran seorang pria sedang bersimpuh di hadapan pusaka yang kini berada dalam genggamannya itu. Satrio tersentak, nafasnya tercekat saat dia mulai menyadari bahwa gambaran itu bukan sekedar halusinasinya, melainkan sebuah kenangan yang jelas bukan miliknya, akan tetapi milik seseorang yang telah lama terikat dengan pusaka keris Empu Jumantara. Setelah kilasan dari gambaran masa lalu itu menghilang, tiba-tiba lelaki bertubuh tegap yang mengenakan pakaian perang berwarna kuning kemasan itu menurunkan tangannya. Dan seketika itu juga, kabut dan bayangan dari makhluk-makhluk gaib serta pemandangan aneh di sekeliling Satrio mulai memudar. Bersama dengan itu, tubuhnya terasa tertarik oleh sebuah kekuatan besar dan kembali ke dunia nyata. Setelah itu,
Hanya dalam satu kedipan mata, Satrio kembali berdiri di ruang tamu rumah Mbah Gumilar. Tubuh Satrio terasa sedikit limbung saat kesadarannya kembali sepenuhnya ke dunia nyata. Dia berdiri di tengah ruang tamu rumah Mbah Gumilar, masih menggenggam erat keris pusaka yang kini terasa lebih hangat dan berdenyut seolah-olah memiliki nyawanya sendiri. Nafasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipisnya, dan jantungnya berdegup dengan kencang. Tanpa berkata sepatah kata pun, Satrio menundukkan kepalanya, menatap ke arah bilah keris yang kini berkilauan dengan cahaya lembut berwarna kuning keemasan. Bilah keris itu tampak lebih hidup daripada sebelumnya, seakan sedang bernapas dan memancarkan kekuatan gaib yang tidak kasat mata. Sementara itu, Mbah Gumilar menarik napas dalam-dalam, matanya tak lepas dari keris pusaka yang ada di tangan Satrio. Cahaya lampu yang redup memantulkan kilauan samar pada bilah keris itu, seolah berpendar dalam naungan misteri yang dalam. Dia paham bahwa benda yang kini berada di genggaman Satrio bukan sekedar pusaka biasa, tapi itu adalah sebuah warisan kuno yang menyimpan kekuatan besar dan rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Mbah Sujar terus menatap ke arah Satrio dengan ekspresi wajah yang sulit ditebak. Di dalam guratan wajahnya tergambar antara rasa puas, kebanggaan, dan juga mungkin sedikit rasa iba. Dia tahu apa yang baru saja terjadi bukanlah sekedar kebetulan, melainkan sebuah jalan hidup atau sebuah takdir. Satrio yang masih berdiri sambil menggenggam keris Empu Jumantara itu mulai merasakan hawa yang hangat menjalar dari bagian besi bilah keris tersebut ke telapak tangannya dan merasuk hingga ke dalam jiwanya. Seakan ada energi hidup yang mengalir dan berusaha menyatu dengan batinnya. Bersamaan dengan itu, dia mendengar suara lembut namun tegas yang dapat dirasakan dalam benaknya. "Kau telah menerima takdirmu, Satrio Wicaksono. Mulai saat ini, jalan yang kau tempuh tidak akan lagi sama. Karena kini, aku akan selalu ada dan menjadi bagian dalam hidupmu." Kata-kata itu terus menggema di dalam kepalanya, hingga beberapa saat kemudian rumah Mbah Gumilar kembali bergetar dengan hebat, dan di tengah rasa takut yang kembali memuncak itu, Satrio pun akhirnya kehilangan kesadarannya. Mbah Gumilar yang sedari tadi menyaksikan semuanya dengan seksama segera menghampiri tubuh Satrio yang tergeletak tak sadarkan diri. Ia meletakkan telapak tangannya di dahi Satrio dan merasakan panas yang luar biasa, seolah-olah energi gaib yang besar sedang berkecamuk di dalam tubuhnya. Mbah Gumilar memejamkan mata dan mulai merapal sebuah mantra dengan suara lirih. Tangannya bergerak membentuk simbol-simbol kuno di udara, menciptakan lingkaran cahaya tipis yang mengelilingi tubuh Satrio. Sesaat kemudian, hawa dingin yang menusuk tulang pun perlahan mereda, seolah-olah ada yang mengobati luka dalam yang dialaminya. Di dalam keheningan malam yang telah kembali tenang, Satrio masih tak sadarkan diri. Namun, jauh di dalam jiwanya, kekuatan keris Empu Jumantara dan takdir besar yang menantinya mulai menyatu dengan perlahan, membentuk pewaris sejati yang akan mengembalikan sesuatu yang telah lama hilang.